kami menolak untuk melakukan impor sampah. Untuk merugikan pencemaran lingkungan ya buat apa kan? Jadi untuk fraksi dari Pajajaran tidak setuju. Sikap fraksi Galuh tetap, mari kita bersama-sama memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan perubahan undang-undang tersebut. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di program Parlemen Kampus 2020. Saat ini saya sedang berada di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat bersama tim Parlemen Kampus. Sebentar lagi tim akan meliput kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Penasaran bagaimana kegiatan Parlemen Kampus kali ini? Yuk kita saksikan bersama Parlemen Kampus 2020. Saat ini, tim Parlemen Kampus berkesempatan menyambangi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon adalah kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta Cirebon, Semarang, hingga Surabaya. Jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2018 berjumlah 316.277 jiwa. Pada awalnya, Cirebon berasal dari kata Sarumban. Selain karena faktor penamaan tempat, penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau yang dalam bahasa Cirebon disebut balendrang, yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon, bahasa Sunda air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Kota Cirebon juga terdapat keraton di dalam kota, yakni Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Semuanya memiliki arsitektur gabungan dari elemen kebudayaan Islam, Tiongkok, dan Belanda. Ciri khas bangunan keraton selalu menghadap ke utara dan ada sebuah masjid di dekatnya. Setiap keraton mempunyai alun-alun sebagai tempat berkumpul, pasar, dan patung macan di taman atau halaman depan, sebagai perlambang dari Prabu Siliwangi, tokoh sentral terbentuknya Kerajaan Cirebon. Mahasiswa adalah salah satu kata yang menarik dari gabungan kata, yaitu kata maha yang berarti besar jika diartikan secara keseluruhan. Berarti seorang pelajar yang sudah besar, baik besar pemikirannya maupun besar tekadnya untuk memanfaatkan ilmu agar berguna. Dalam dunia yang memang sudah mulai gonjang-ganjing ini, siapa lagi yang akan memegang fungsi kontrol dunia kalau bukan kalangan mahasiswa? Kepada siapa lagi kita akan percayakan tugas pengubahan negeri ini kalau bukan kepada kaum muda terpelajar? Mari kita dukung dan terus tingkatkan pendidikan di negeri kita ini. Mari kita ciptakan lagi para reformator-reformator dan jiwa founding father dalam jiwa para mahasiswa. Jadikan tempat belajar saat ini sebagai tambang yang wajib kita kuras habis segala ilmu dan pengalamannya. Ingat, bukan seorang dosen yang mengubah jiwa mahasiswa, melainkan berasal dari dirinya sendiri. Dan ketika mahasiswa tersebut mampu mengenali jati dirinya, maka ia layak untuk menyandang tugas sebagai agent of change, agen perubahan bagi bangsa dan negara. Inilah sekilas profil anggota DPR RI untuk pembicara di Parlemen Kampus Universitas Gunung Jati Cirebon. Beliau adalah Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua BURT dan anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah memenangi pemilu legislatif periode saat ini dari daerah pemilihan Banten 1 yang meliputi Pandeglang Lebak, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, anggota DPR RI yang turut menghadiri dan menjadi panelis dalam Parlemen Kampus di Kota Cirebon adalah Bapak Satori dari fraksi Partai Nasdem, yang kebetulan beliau adalah putra daerah dari Dapil Jawa Barat 8, yakni Kota Cirebon. Kota Cirebon adalah kota kelahirannya. Beliau duduk di Komisi 11 dan Badan Anggaran DPR RI. Terakhir, anggota DPR berikutnya yang menjadi panelis adalah Diah Roro Esti.
Dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jawa Timur 10. Beliau merupakan anggota DPR RI yang duduk di Komisi 7, Badan Anggaran, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen. Beliau juga kebetulan dalam program Parlemen Kampus ini fokus membidangi masalah lingkungan hidup dan dalam tema tersebut diangkat isu tentang darurat pencemaran lingkungan. Terkait dengan peran mahasiswa dalam kepedulian terhadap lingkungan, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Dimyati Natakusumah mengatakan, permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, mulai dari polusi udara, bencana alam, hingga perubahan iklim. Pencemaran lingkungan di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori darurat. Oleh karena itu, Dimyati meminta agar mahasiswa sebagai agen perubahan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenali lingkungan yang sehat dan bersih. Pencemaran lingkungan ini di Indonesia sudah sangat fatal. Lingkungan yang buruk akan mengakibatkan kesehatan pun menurun. Nah, saya berharap seminar nasional dan simulasi persidangan yang akan dibangun mudah-mudahan ini bisa menumbuh kembangkan kesadaran dari Bapak Ibu sekalian, khususnya para adik-adik mahasiswa. Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai lingkungan yang sehat dan bersih. Memasuki tema yang menjadi pembahasan dalam program Parlemen Kampus tersebut, anggota DPR RI Diah Roro Esti dan Satori menjelaskan di hadapan para mahasiswa mengenai darurat pencemaran lingkungan terhadap sampah plastik. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu hingga ratusan tahun bila terurai secara alami. Ada sebuah statistik dan ini selalu saya paparkan yang dikaji oleh Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2016. Dan itu menyatakan bahwa ketika kita continue ya business as usual, dalam arti kata kita melakukan bisnis seperti biasanya dan kita tidak melakukan apa-apa untuk memberhentikan adanya plastik gitu ya, atau sampah-sampah plastik yang tidak didaur ulang, maka there will be more plastic than fish in our ocean. Artinya adalah bahwa akan ada lebih banyak plastik dibandingkan ikan di lautan kita di tahun 2050. Dan ini sebuah statistik yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan. Tentu yang merasakan konsekuensinya adalah anak-anak muda seperti yang hadir di acara hari ini. Maka ini merupakan tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Ada darurat pencemaran pesisir pantai. Termasuk Cirebon ini daerah pesisir pantai, Pak. Itu perlu kita pikirkan bersama, bukan saja sekarang tetapi nanti berikutnya yang akan datang. Kemudian darurat pencemaran sungai di Desa Pandongan, Kecamatan Palimanan. Ini akibat dari pencemaran pengusaha batu alam yang akhirnya berdampak di sungai-sungai yang ada di depan rumah kita, termasuk oleh para petani yang mereka bercocok tanam susah dari hasil taninya karena dampak daripada pencemaran sungai dari batu alam itu, Pak. Parlemen Kampus, saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Dimyati Natakusumah selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Beliau ini telah menyampaikan keynote speech untuk membuka seminar nasional Parlemen Kampus 2020 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Baiklah, langsung saja kita saksikan wawancaranya langsung bersama Bapak Ahmad Dimyati. Bagaimana menurut Bapak mengenai antusiasme para peserta Parlemen Kampus 2020 ini, Pak?
Ya, saya lihat sangat sangat bagus, sangat interest juga para mahasiswa-mahasiswi hadir, apalagi ini 2020 ini pertama yang diselenggarakan oleh DPR RI menyelenggarakan parlemen kampus. Ya tujuannya apalagi dalam sikon Indonesia sekarang ini banyak terjadi bencana alam. Ada banjir bandang, ada juga terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kira-kira seberapa penting sih peran mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan? Kita berharap mahasiswa itu kan ada KKN, ada KUM ITT, kuliah umum ilmu teknologi terapan, ada juga praktek lapangan, maka mahasiswa-mahasiswi itu yang SDM-nya lebih dibandingkan masyarakat yang ada, maka memberikan ilmu, memberikan pengetahuan bagaimana kesehatan lingkungan itu sangat penting. Yang terkecil saja. Ya, permisa masih ada lagi nih anggota DPR RI yang kita wawancarain berkenaan dengan Parlemen Kampus. Bukan siapa-siapa lagi, beliau ini adalah Diah Roro Esti dari daerah pemilihan Jawa Timur 10. Ibu, boleh mendengar ajakan Ibu terhadap generasi milenial tentang pencemaran lingkungan? Jadi tentunya saya ingin sekali mengajak teman-teman kaum muda, generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kenapa? Karena ketika kita tidak peduli dengan lingkungan, konsekuensinya kepada kita sendiri gitu. Tentunya semuanya yang hadir hari ini juga mempunyai mimpi besar. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi artis bahkan gitu ya, ada yang mau jadi researcher. Dan banyak sekali mimpi-mimpi yang insya Allah bisa ditempuh 20 tahun ke depan. Tetapi ketika kita tidak melestarikan lingkungan, kita tidak peduli dengan environment kita, maka bagaimana caranya kita bisa mencapai mimpi-mimpi besar kita? Nah, maka ini sudah waktunya karena climate change is real. Kita sudah melihat konsekuensi daripada perubahan iklim di seluruh dunia. Kita melihat di Australia dengan forest fires yang ada, lalu kemudian banjir yang terjadi di seluruh Indonesia sebetulnya, yang memang itu berkaitan dengan proses sedimentasi dan natural process yang terjadi. Namun karena kita culture-nya masih membuang sampah sembarangan yang akhirnya mengalir di sungai, itu akhirnya ada endapan tertentu di mana airnya meluap. Jadi memang semua ini perlu kita sosialisasikan bersama dan kita harus sadar bahwa ketika kita peduli dengan lingkungan, ketika kita melakukan pelestarian lingkungan, maka dampaknya adalah kepada kita sendiri. Pemirsa Parlemen Kampus Kota Cirebon, saat ini saya sedang bersama Bapak Satori selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 8, yang kebetulan beliau ini adalah putra daerah asli Kota Cirebon. Kalau untuk Pak, limbah batu alam yang ada di Sungai Palimanan itu seperti apa penanggulangannya Pak? Kalau limbah batu alam yang di Sungai Palimanan itu harus duduk bersama antara Pemda Kabupaten Majalengka dengan Pemda Kabupaten Cirebon. Karena tidak bisa satu kabupaten, tidak bisa satu daerah saja. Dua kepala daerah harus kita kerjasama, harus ngobrol bersama. Bagaimana untuk merelokasi para pengusaha batu alam itu agar limbahnya tidak lari ke sungai. Insya Allah harus kita segera laksanakan, biar bagaimanapun pengusaha batu alam harus segera kita relokasi, siapkan tempat khusus untuk pengusaha-pengusaha batu alam agar tidak limbahnya berkeliaran. Untuk Parlemen Kampus 2020 ini apa Pak? Alhamdulillah dengan kegiatan Parlemen Kampus ini cukup memotivasi anak-anak mahasiswa, cukup memotivasi juga masyarakat yang ada di dapil kita, apalagi UGJ yang sudah saya lihat ini sudah 2 kali saya hadir, ini cukup memberikan motivasi baik kepada UGJ ataupun mudah-mudahan termasuk universitas atau perguruan tinggi yang lain yang ada di Cirebon. Tapi sementara ini kerjasamanya mungkin baru UGJ dan Sekretariat DPR baru UGJ. Ya. Parlemen Kampus yang mengangkat tema darurat pencemaran lingkungan ini diselenggarakan atas kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen,
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon. Kepala Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Yohanes Oitahapari mengatakan, kegiatan Parlemen Kampus diselenggarakan dalam rangka pemberian pemahaman tentang proses demokrasi dan politik yang berlangsung di parlemen. Selain memberikan edukasi, kegiatan tersebut juga diharapkan berkontribusi positif bagi peningkatan citra Dewan. Dengan mengikuti rangkaian kegiatan ini, mulai diskusi, simulasi, rapat-rapat, hingga simulasi sidang paripurna, seluruh peserta Parlemen Kampus ini mampu menyerap ilmu dan mengasah kemampuan untuk menganalisa masalah dan merumuskan solusi dalam kerangka demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat dan diperjuangkan dengan teknik berdebat yang mengedepankan prinsip-prinsip etika berdemokrasi yang baik. Para mahasiswa di Kota Cirebon melakukan simulasi rapat paripurna yang membahas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Cirebon dan sekitarnya dari Provinsi Jawa Barat terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan Parlemen Kampus 2020 di Aula Universitas Gunung Jati Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Parlemen Kampus melibatkan seluruh peserta dari kalangan milenial. Animo para mahasiswa untuk mengikuti serangkaian kegiatan Parlemen Kampus cukup tinggi, mulai dari pembekalan rapat, diskusi dengan wakil rakyat, hingga simulasi rapat paripurna. Dengan tema darurat pencemaran lingkungan yang diangkat dalam kegiatan ini, para mahasiswa melakukan simulasi persidangan, baik rapat panja dan paripurna. Sidang Dewan yang terhormat, sekarang marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan pimpinan Komisi 4 yang terhormat Saudara Karto Muhammad untuk menyampaikan laporannya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan laporan proses pembahasan revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Usul pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah dikarenakan berbagai persoalan persampahan yang terjadi di negara kita. Seperti kita ketahui bahwa lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 silam merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan lapangan bahwa saat ini diperkirakan timbulan sampah secara nasional mencapai 200 ton per hari atau setara 73 juta ton per tahun. Sampah didominasi sampah rumah tangga sebanyak 44,5% dan diantaranya sampah makanan sebanyak 58%. Dikarenakan banyaknya permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan sampah ini sehingga membuat beberapa pihak termasuk masyarakat menuntut adanya revisi undang-undang terkait pengelolaan sampah ini. Beberapa permasalahan yang telah dibahas pada rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti permasalahan impor sampah masih terdapat perbedaan di antara fraksi-fraksi dan pemerintah. Kesimpulan dari rapat di tingkat pertama menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini tidak dapat terselesaikan dalam pembahasan di tingkat 1. Oleh karena itu, materi tersebut disepakati dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama hasil pembahasan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Terkait permasalahan tersebut, dari meja pimpinan kami menawarkan untuk membahas satu persatu permasalahan dengan mendengarkan tanggapan dan sikap masing-masing fraksi atas substansi di atas. Apakah dapat disetujui? Kita mulai dengan permasalahan pertama, yaitu ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf A dan B terkait larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan impor sampah.
Untuk kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi. Kita mulai dari fraksi Taruma Negara. Kami menolak untuk melakukan impor sampah. Melihat dari data-data yang ada, dari tahun sekarang 2019, Indonesia itu memproduksi sampah sekitar 67 juta ton. Lalu ditambah dari impor sampah yang berjumlah 283.000 ton dari luar negeri, itu hal yang memang merugikan bagi negara kita gitu. Belum lagi dari sisi kesehatan dan dari sisi kandungan yang ada di dalam sampah tersebut, apakah terjamin semuanya? Itu sih saya. Terima kasih. Pernyataan sikap dari partai kami boleh adanya akan impor sampah tersebut, tetapi dengan materi yang didaur ulang dengan ketentuan batas material ikutan 2% sebagaimana yang tercantum dalam bill of loading. Mungkin seperti itu pimpinan. Terima kasih. Pada pasal 29 memasukkan sampah ke RI itu kan, jikalau sampah itu ada feedback balik berarti kan nggak masalah, tapi kalau emang untuk merugikan pencemaran lingkungan ya buat apa kan? Jadi untuk fraksi dari Pajajaran tidak setuju. Pimpinan sidang, terima kasih dan sekian. Sikap fraksi Galuh tetap. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan usulan penghapusan ayat 2 diganti menjadi ayat 2A dan 2B. Dengan catatan, DPR khususnya Komisi 4 untuk bersama-sama mengawasi kinerja pemerintah jika sudah berjalan perubahan undang-undang tersebut. Terima kasih pimpinan sidang. Sesuai pandangan dari fraksi-fraksi, masih terdapat perbedaan pandangan terkait substansi larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan impor sampah, sehingga masih perlu diambil kesepakatan bersama. Untuk itu, dari meja pimpinan kami menawarkan rapat paripurna kita skors 1 kali 5 menit untuk lobby. Bagaimana, apakah dapat disetujui? Anggota Dewan yang kami hormati, dengan ini skorsing sidang saya cabut. Rapat paripurna kita lanjutkan. Bunyi ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf A dan B adalah bahwasanya setiap fraksi menyetujui dengan mengimpor sampah, akan tetapi tidak merugikan kemaslahatan rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya saya persilakan Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden. Saya persilakan. Pada sore hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan sidang paripurna dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati. Secara umum, kami selaku pemerintah dan saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima semua putusan yang telah diputuskan pada sidang kali ini. Namun kalau kita hanya mengajukan undang-undang ini untuk memperbaiki undang-undang sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, kami sayangkan tadi ada beberapa fraksi menyanggah untuk mengimpor itu karena sesungguhnya konsumen dari impor barang-barang sampah itu tadi itu ada banyak di Indonesia, dan perusahaan yang mengelola sampah tadi menurut data kami dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ada lebih dari 120.000 pekerja yang bekerja, yang dimana bahan baku utamanya adalah dari sampah tersebut. Sebagai Kementerian Lingkungan Hidup, kami menerima secara sepenuhnya hasil sidang pada hari ini. Terima kasih para Dewan dan para pimpinan sidang. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikianlah selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat saya menyampaikan terima kasih
kepada para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabaran dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup rapat paripurna dengan ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pembekalan dan simulasi sidang nih Pak, kira-kira apakah cukup memberikan manfaat untuk memperkenalkan mekanisme sidang kepada para mahasiswa Pak? Oh iya, kan mahasiswa itu calon pemimpin masa depan, ya. Di tangan mereka lah nanti masa depan bangsa dan negara ini kita serahkan. Kalau kita ini kan semuanya dalam proses membangun, ya. Tapi kalau para mahasiswa ini mereka nanti bukan hanya membangun, tapi dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, ya, melalui disiplin ilmu yang mereka pelajari. Dan tentunya mereka bukan hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, tapi mereka juga diberikan pelajaran dan pemahaman mengenai kepemimpinan. Ya, kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu adalah bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu adalah salah satu dari kepemimpinan. Bagaimana caranya untuk mempunyai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu sangat tidak mudah. Itu ada teknik-tekniknya. Nah, oleh karena itu, maka melalui seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di dalam MD3, maka pemberian pembekalan ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk bekal mereka di masa yang akan datang pada saat mereka akan menjadi pemimpin dari bangsa dan negara ini. Adanya kampus parlemen ini membantu mahasiswa membuka pemikiran untuk lebih maju lagi dan lebih terbuka lagi terkait kampus parlemen ini. Saya begitu banyak belajar selama 2 hari penyelenggaraan ini, melatih pengetahuan saya dan menambah pengetahuan saya tentang bagaimana para anggota dewan mereka bersidang dan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang akan banyak digunakan untuk rakyat Indonesia. Semoga acara ini lebih dibanyakin lagi di wilayah-wilayah khususnya di seluruh Indonesia atau di kampus-kampus di Indonesia, karena ini menurut saya sangat banyak sekali manfaatnya. Kegiatan ini sangat berkesan dan sangat memberikan inspiratif kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hai Permisa, demikianlah liputan kali ini bersama tim Parlemen Kampus di Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas untuk pendidikan politik yang diberikan oleh DPR RI, sehingga citra positif lembaga kita dapat meningkat baik melalui peran Humas, Setjen, dan BK DPR RI. Nah Permisa, saya Fani, sampai jumpa lagi dalam program Parlemen Kampus berikutnya.